Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kurang semangat ya. Selamat pagi. Mbak Nakwa Kareba Melo. Kurang semangat alangan puang tumangka umbengan ki Kareba Melo nah malah ki hadir dengan penuh sukacita dalam ibadah pada saat ini. Dari bacaan seragam yang telah kita baca hari ini akan kita renungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu tetap setia menanti kedatangannya. Tetap setia menanti kedatangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah diperhadapkan pada situasi menunggu atau menanti. Dalam kehidupan ini ada banyak situasi yang kadang kita tunggu atau kita nanti. Kadang kita menanti jawaban dari apa yang kita pertanyakan. Kita menanti giliran dari sebuah kejadian. Kita menanti bagaimana hasil kerja keras yang sudah kita upayakan. Bahkan kita kadang menanti seseorang yang kita kasihi dan penantian-penantian yang lainnya. Lalu ketika kita dalam situasi menanti atau menunggu, kita itu sering diuji pada yang namanya kesabaran. Apalagi kenangnya aka diapai atau ini sesuatu yang kita nanti tidak pasti. Ya budak itu maan kuno kula ada di syara kapar anak tai erakana di sana mencari opsi lain dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan iman percaya kita juga, kita pasti pernah diperhadapkan pada situasi menunggu atau menanti. Seperti tema seragam kita hari ini, yaitu setia menanti kedatangannya. Dan firman Tuhan yang kita baca saat ini kemudian menceritakan tentang tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali, yang juga sedang kita tunggu atau sedang kita nantikan itu. Mari kita perhatikan bacaan kita di ayat 25 hingga ayat yang ke-28. Di sini menggambarkan bagaimana tanda-tanda kedatangan anak manusia itu, yang kemudian jelas dalam bacaan kita bahwa tanda-tanda kedatangan anak manusia akan disertai dengan kengerian yang sangat besar. Tentu ini hal yang tidak biasa kita lihat karena memang tidak pernah kita lihat. Jelas di situ dikatakan bahwa bahkan akan muncul di langit dan di bumi, laut akan menderu dan bergelora. Tetapi kemudian yang menjadi jaminannya ada di ayat yang ke-28, menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya bahwa ketika semua itu terjadi, ketika semua itu kita alami, angkatlah mukamu dalam sukacita dan iman, karena penyelamatanmu sudah dekat. Kemudian bagian yang kedua, di ayat 29 sampai ayat yang ke-33, Tuhan Yesus kemudian memakai perumpamaan yang sederhana untuk menggambarkan bahwa kedatangan anak manusia itu sudah dekat. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggunakan tentang pohon ara atau perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara ini tidak ada di Nusa, bahkan mungkin tidak ada di Indonesia. Tapi pohon ara ini Bapak Ibu Saudara-saudari berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Kalau pohon-pohon yang lain yang biasa kita lihat, anda musim panas atau musim kemarau, biasanya daunnya berguguran atau marekko. Tapi ini pohon ara ini kalau musim panas justru akan bertunas. Jadi memang ini pohon ara berbeda dengan pohon yang lainnya. Lalu mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang pohon ara? Karena kedatangan anak manusia itu sudah semakin dekat dan tanda-tanda alam yang semakin banyak terjadi. Bayangkan saja yang biasa di kita itu kalau musim panas pohon itu daunnya kering berguguran, lalu ketika kita melihat pohon ara justru di musim panas atau musim kering bertunas, ya tentu ini adalah tanda-tanda yang kemudian jarang dilihat, dan ini adalah
sebuah tanda bahwa kedatangan Anak Manusia itu sudah dekat. Tetapi di ayat yang ke-33, di ayat terakhir kemudian dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya bahwa semua hal yang kita lihat, semua hal yang kita saksikan dalam dunia di mana kita berpijak saat ini, semuanya akan berubah dan berlalu. Tetapi ada satu hal yang tidak akan berubah dan tidak akan berlalu, yaitu janji Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat perenungan ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa tetaplah setia walaupun hidup penuh dengan kesulitan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu saudara-saudari bahwa dalam menjalani kehidupan ini, nangla dan liu kia hadapi situasi sulit. Akan ada satu titik di mana kita akan menghadapi situasi sulit. Akan ada satu titik di mana kita menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi kita sebagai manusia biasa. Kadang kita akan menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau dalam banyak hal kemudian kita merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mampukah kita tetap setia dalam hal-hal itu? Karena itu lewat firman Tuhan ini kita mau diajak bahwa dalam segala persoalan, dalam segala situasi hidup yang kita jalani, tetaplah setia. Di ayat yang ke-28 dikatakan, apabila semua itu terjadi, bangkit dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Itu juga yang kita imani dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, jangan tunduk kepala lalu merenung, oh nama susi marona kunde, kenapa hanya saya yang merasakan. Jangan menunduk dalam keluhan, tetapi angkatlah mukamu bahwa ada Tuhan yang bersamamu dalam menghadapi situasi itu. Jangan mencari jalan lain, atau justru mau kami kisemak gereja, mau kami kilomak kumpulan karena banyak persoalan. Tapi angkatlah mukamu bahwa Tuhan sedang bersamamu dalam menghadapi situasi itu. Kemudian yang kedua, kesetiaan dibuktikan dalam hal-hal kecil setiap hari. Menanti Bapak Ibu saudara-saudari, situasi menanti atau menunggu, apalagi menanti Tuhan, bukan hanya berbicara tentang hal besar, tetapi juga tentang hal kecil. Bagaimana kita kemudian memulai penantian itu dari hal-hal sederhana. Bagaimana kita memulai penantian itu dari hal-hal kecil. Berdoa setiap hari, menyatakan kasih kepada orang di sekitar kita, bahkan tetap bersyukur meskipun kita dalam kesulitan. Biasanya sih susah-susah atau sulit-sulit itu makure semangat kelan kita masusan, tapi nyatakanlah itu kumamu ialah kita masusan, mu ilalan ki persoalan dan tantangan hidup. Kita harus mampu bersyukur bahwasanya Tuhan masih memungkinkan kita untuk menghadapi hal-hal itu. Kemudian yang terakhir, firman Tuhan katakan hari ini, dunia boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap sama. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, perjalanan kita tidaklah mudah. Perjalanan kehidupan kita akan kita menemui berbagai kesulitan dan tantangan, tapi percayalah bahwa ketika kita tetap setia, kesetiaan yang kita tumbuhkan dari hal-hal sederhana itu tidak akan sia-sia. Dunia, isinya dan apapun yang kita miliki mungkin sia-sia, tetapi kesetiaan kita pada penantian kedatangan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kedatangan Tuhan.
Tapi firman Tuhan yang kita baca jelas mengatakan bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Karena itu bertahan dan setia dalam menanti kedatangan Tuhan. Amin.